Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat tarawih Masjid Ibnu Sabil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Itulah siapa orangnya yang menghormati, mengagungkan, memuliakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, itu tiada lain melainkan dari ketakwaan hati seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Dua ayat ini menjadi dasar kita memiliki amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengabdi, bukan hanya beribadah, akan tetapi juga mengajak orang lain, hamba-hamba Allah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna aradnal amanah 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan." Kami tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Semuanya menolak, enggan. Bukan karena durhaka menolak, akan tetapi tahu resiko. Kemudian amanah ini dipikul oleh manusia. Kata para ulama, amanah apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tafsirannya adalah amanah pengabdian, amanah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita mengenal istilah teknologi, dan dia adalah semua upaya yang dibuat oleh manusia untuk kemudahan hidup manusia. Itu teknologi. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan akan hal ini dalam firman-Nya, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa ribatil khaili turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum." Persiapkan diri kalian, persiapkan kekuatan kalian, juga kuda-kuda kalian untuk menghadapi musuh kalian dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Saya kaum muslimin, dalam perjalanan kaum salaf kita mengambil pelajaran. Khalid ibnu Walid, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digelari Saifullahil Maslul,
pedang Allah yang terhunus. Pedang Allah, kita tahu pedang bisa membunuh, bisa membela, bisa digunakan dalam ketakwaan, jihad fi sabilillah, bisa digunakan dalam kedurhakaan, menumpahkan darah tanpa hak. Akan tetapi di tangan hamba yang bertakwa, di tangan hamba yang beriman, beliau memimpin pasukan kaum muslimin dan Allah takdirkan melalui tangannya belum pernah kalah. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah. Kata beliau adalah orang pertama yang memanah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Panah beliau adalah panah pertama yang keluar fi sabilillah. Di tangan yang tepat, panah bisa berguna dalam ketaatan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Thabit, orang Ansor. Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan pada anak muda ini, ma amantul yahud bi kitabi. Saya tidak percaya kalau saya pilih orang Yahudi jadi juru tulis saya. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'allumi Suryaniyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Zaid belajar bahasa Suryaniyah. Hatta balagha nisfa syahrin faqad hadaqahu. Cukup waktu setengah bulan Zaid merampungkan belajar bahasa Yahudi ini. Kata beliau, fa'aktubu lahu wa aqra'u lahu. Maka sejak itu saya menulis untuk Nabi. Saya membacakan tulisan untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di tangan orang yang bertakwa, di tangan orang yang beriman, kemampuan baca tulis menjadi sebuah amal saleh. Beliau juru tulis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menerjemahkan bila ada tulisan-tulisan Yahudi terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab, pemuda Ansar yang menjadi katibul wahyi, penulis wahyu untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ubay untuk menulis wahyu yang turun. Maka dari itu, ketika kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, maka Ubay jadi orang yang disuruh mengumpulkan Al-Quran. Di antaranya, maka kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kita hidup di zaman teknologi. Dan kita tahu teknologi itu memiliki bahaya, tapi juga bisa dimanfaatkan.
Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawaban yang pertama adalah kita harus mendidik generasi Islam seperti Khalid. Kita harus membina generasi Islam seperti Ubay. Kita harus mendidik anak-anak muslim seperti Sa'ad. Kita harus mengajarkan mereka seperti Zaid. Diawali dengan keimanan, diawali dengan ketakwaan, baru teknologi bisa dimanfaatkan dengan iman, dengan baik. Bukan sebaliknya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbik." Ajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya mau mengajak orang? Jalan Allah saja saya tidak tahu. Berarti anak-anak kaum muslimin harus dididik iman dan takwa dulu. Teknologi setelahnya. Jangan dibalik. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang di hatinya mau mengagungkan, menghormati, memuliakan syariat Allah itu karena ketakwaan hatinya. Artinya anak-anak kaum muslimin, generasi muda Islam harus diisi dengan ketakwaan dulu. Baru dengan itu, dengan sendirinya dia akan menghormati, memuliakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dibalik. Yang harus ditanamkan sejak awal adalah ketakwaan, adalah keimanan. Karena di tangan orang yang bertakwa dan berimanlah, maka teknologi itu bermanfaat untuk agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minan nas mafatiha lil khair wa maghaliq lisyarr." Di antara manusia ada yang tangannya itu membuka pintu kebaikan, menutup pintu keburukan. Ada yang sebaliknya. Mafatihah lisyarri, maghaliq lil khair. Tapi ada orang yang tangannya itu pintu kebaikan ditutup, pintu keburukan dibuka. Fatuba, maka beruntung. Liman fiyadihi mafatihah lil khair wa maghaliq lisyarr. Maka beruntung orang yang di tangannya pintu kebaikan banyak terbuka, pintu keburukan banyak tertutup. Kalau sebaliknya rugi. Bagaimana anak-anak muda, orang-orang tangannya itu bisa membuka pintu kebaikan? Jawabannya dengan iman. Bagaimana tangannya itu bisa menutup pintu keburukan? Jawabannya dengan ketakwaan. Iman dulu, ketakwaan dulu yang diajarkan. Urusan dunia mengikuti, jangan dibalik. Kenapa demikian? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala kan telah menyatakan di dalam Al-Quran. Tadi kita baca, kita simak ayatnya. Pada diri manusia itu ada bakat takwa kebaikan, ada bakat buruk fujur, ada bakatnya tuh. Karena itu yang Allah telah sodorkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mengembangkan bakat baiknya,
Rugi orang yang mengembangkan bakat buruknya. Memberikan teknologi duluan sebelum iman dan ketakwaan itu membahayakan. Hanya memberikan rasa ketagihan tanpa arahan. Ketagihan itu sulit diobati, diarahkan bisa. Maka iman yang pertama, takwa yang pertama, setelahnya urusan dunia. Karena setiap orang punya bakat itu. Maka bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk dakwah Islam, untuk syiar Islam? Maka jawabannya pendidikan iman yang pertama, pendidikan takwa yang utama. Setelahnya, kalau sudah mapan dalam iman dan takwa, baru kan Nabi mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, anak-anak muda, iman dan takwa. Kalau sudah cukup umur, baru kita latihan pedang, kita latihan memanah. Nabi ajarkan iman pada Ubay, Nabi ajarkan takwa pada Zaid. Setelah itu baru disuruh belajar bahasa Suryaniyah, baru disuruh tulis menulis. Setelah tahu di mana Allah, setelah tahu bagaimana mengabdi pada Allah, setelah tahu bagaimana harus mencintai Allah, setelah tahu bagaimana cara tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, setelah yakin kita akan ke surga, setelah tahu kita sangat takut pada neraka Allah Subhanahu wa taala, setelah sadar hidup kita sebentar, setelah tahu kematian itu bisa mendadak. Setelah iman, baru urusan dunia kita. Semoga yang singkat ini mudah difahami dan dapat diamalkan, karena berilmu adalah untuk diamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.